Ya, bagaimana mencermati diskon vonis Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dinilai sebagian kalangan telah mencederai rasa keadilan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami secara daring ada juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting dan nanti akan juga bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman. Yang sudah bergabung juga adalah pakar hukum pidana dan juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep. Pak Selamat Miko. pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Bang Boyamin nanti akan bergabung menyusul. Saat ini masih ada kesulitan untuk menghubungi Bang Boyamin, tapi nanti kami akan upayakan agar Bang Boyamin juga bisa ikut dalam perbincangan pagi hari ini. Nah, ini menjadi polemik di tengah masyarakat, tidak hanya potongannya, tapi alasan pemotongannya ini pun sampai menjadi pembahasan juga. Nah, sebenarnya kan alasan dasar kemanusiaan begitu ini juga memang bisa menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan atau meringankan sebuah hukuman. Tapi sebenarnya melihat kasus per kasus, terkadang ini yang menjadi dilema tengah masyarakat. Kok ada yang berbeda begitu? Padahal ada kemiripan kasus, tapi ada perlakuan yang berbeda atau vonis yang berbeda. Nah, saya ingin Kang Asep dulu menyoroti setelah dijatuhkannya vonis yang baru ini atau bisa dikatakan pemotongan 6 tahun ini. Apa Anda melihatnya ini seperti apa khususnya untuk proses peradilan yang berjalan terhadap Pinangki ini? Ya, yang pertama mungkin kita jadi bercanda ya. Kalau misalnya dapat diskon, lama-lama dapat ongkos kirim gratis pakai online, biar cepat dikirimnya gitu. Karena kalau lama dikirimnya takut-takut keluar udah keburu ini, mumpung masih bagus gitu. Makanya bebasin aja. Itu bercandaan teman-teman semua dan mahasiswa saya di kampus ya. Udah ongkos kirimin aja Pak biar cepet. Mumpung masih bagus, mama-mama ada pada ntar keluar aja di Malampir. Nah, tapi secara hukum mungkin saya komentarin ya. Jadi ini kan perkaranya perkara korupsi ya. Perkara korupsi hakim PN sudah tepat mempertimbangkan. Kenapa hukumannya dia lebih dari 4 tuntutan? Jadi tuntutannya 4 tahun, ya hukum 10 tahun karena dia penegak hukum. Dia penegak hukum yang justru ada di lingkaran kekuasaan yang telah menyatakan DPO yang harusnya mengeksekusi dan dia tahu. Dia udah tahu malah sering ketemu ke luar negeri. Nah, itu kan kejadian-kejadian. Sehingga hakim di PN, ya, terlepas kita setuju tidak setuju hukuman lebih berat, cuma faktanya jelas bahwa hakim PN telah mengisyaratkan, ya, mengindikasikan dari pertimbangannya. Kalau hakim menambah hukuman, itu ada sesuatu yang lebih, ya, ada sesuatu yang tidak terungkap di persidangan. Artinya ada aktor-aktor lain, kan terbukti bahwa Pinangki itu dalam persidangan, ya, berapa kali melakukan plan A, plan B, dan sebagainya, dan melibatkan juga oknum-oknum penegak hukum lain. Jadi sebenarnya titik beratnya ada pada Pinangki sebagai penegak hukum. Bukan dengan pertimbangan dia seorang wanita, kemudian juga dia seorang mempunyai anak, dia melepaskan jabatannya, ya itu resiko siapapun depan hukum sama. Yang beda itu kan depan mertua. Nah, ketika sekarang putusannya ringan dari PN ke PT dan PT mendapat diskon, itulah yang harusnya ketika hakim PT itu mempertimbangkan kenapa dia dari 10 jadi 4. Nah, itu yang harusnya keluar. Putusan hakim itu 197 kuhap mengatakan mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Hakim ketika mempertimbangkan berat ringannya hukuman, terutama stramat, ya, jumlah hukuman, itu ada etos, logos, patos. Jadi secara filosofis, sosiologis, yuridis. Ini perkara korupsi, hukumannya harus berat. Secara sosiologis, masyarakat mencerca sejak awal karena ini menyangkut perkara yang menyangkut orang besar, nilainya besar, ya, yang tidak terbongkar orang besar ini malah bermain di balik ini semua. Nah, yuridisnya jelas, ya, cukup bagus pertimbangan PN. Ini tadi saya katakan di awal. Ini perkara korupsi, dakwaannya berlapis, tidak hanya korupsi, pencucian uang, perbuatan jahat, yang harusnya hukumannya berat. Bayangkan dia terima 7 miliar, penegak hukum. Pertimbangannya kan sangat nihil sekali. Logika yuridis sesat, sekali lagi. Jadi ketika dia membatalkan putusan PN dan dia merubah amar putusan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur tadi pemberatkan, ini ada apa? Gitu. Jadi ada sesuatu yang menurut saya publik perlu tahu. Sejak awal juga ketika perkara dibongkar, kita kan tahu kan, ini ada apa? Karena melibatkan tokoh-tokoh besar yang tidak terungkap di persidangan, ya. Karena faktanya kan jelas, ini yang diurusnya orang besar, ya. Ya, pada zamannya orang besar, karena saya pernah memeriksa sebagai saksi dalam perkara BLBI, ya. Kemudian yang lebih penting lagi, ini kan ada penyangkalan, bahkan lebih penting lagi ya, Ketua Mahkamah Agung yang dulu sekarang jadi pensiun, ya udah mantan, itu berikan pernyataan tertulis loh ketika disebut. Nanti ada apa juga kan, sama juga ketika penegak hukum di institusi lain di depan Dewan Perwakilan Rakyat menyangkal juga. Jadi penyangkalan-penyangkalan di luar yang sifatnya tertulis entah iya entah tidak, ini harus diungkap. Nah, makanya saya bilang ketika hakim PT menjatuhkan 10 jadi 4, ini cocok dengan tuntutan jaksa, ada apa? Karena secara yuridis tidak mungkin kasasi. Ya, karena
tuntutan jaksa 4 tahun dipenuhi oleh hakim. Jadi kalau jaksa tadi mempertimbangkan, saya tertawa, terbahak-bahak, kenapa pakai ongkir. Kenapa? Ya kan tuntutannya dipenuhi 4 tahun. Nah, si pinangkinya jelas 4 tahun, selesai sudah. Jadi upaya hukumnya sudah tertutup secara upaya hukum Jadi kasasi. Ya, ini tinggal ada ini putusan yang aman begitu Kang Asep, karena ya itu ya tadi. aman, selesai. Oh, dianggap selesai kalau begitu. Anda melihat tidak ada ruang bergerak lagi secara hukum kalau Ada, memang. hanya kasasi. Kasasi sudah, saya Oke. pikir tidak mungkin kalau jaksa kasasi aneh, ya karena dia tuntutannya dipenuhi. Kalau si pinangkinya juga kasasi juga sudah terpenuhi 4 tahun kok, ya kecuali yang dia kasasi. Tapi saya pikir apa mungkin ya kasasi. Tapi kita lihatlah ya, saya kira. Nah, tapi yang mungkin kita tunggu ya. Seperti apa yang diambil dari kejaksaan, langkah yang diambil dari kejaksaan. Saya ke Bang Miko. Bang Miko, KAI sendiri kan mungkin tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini, tapi bagaimanapun juga saya yakin ini menjadi perhatian bagi Komisi Yudisial. Ya, tentu saja kegusaran-kegusaran, keterkejutan publik, pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti sangat beralasan ya. Baik dari Kang Asep, Mas Boyamin, maupun masyarakat luas. Dan saya kira itu perlu dijawab dengan penjelasan gitu ya dari pengadilan dan Mahkamah Agung sendiri, karena kan pengadilan yang mengeluarkan putusan ya. Meskipun tentu nanti kalau penjelasan itu apakah akan mengganggu independensi, kemerdekaan hakim dan seterusnya gitu. Namun saya kira kalau terkait dengan penjelasan itu Mahkamah Agung juga sudah beberapa kali melakukan penjelasan-penjelasan atas putusan ya, meskipun bukan konteksnya penilaian gitu, sehingga kita juga mendapatkan kira-kira apa sebenarnya substansi putusan itu, apa kemudian argumentasi di belakangnya gitu. Jadi kalau menanyakan kan ini kan banyak yang bertanya ke Komisi Yudisial gitu. Komisi Yudisial kan juga tidak bisa menjelaskan karena bukan Komisi Yudisial yang menerbitkan putusannya gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami juga di Komisi Yudisial sedang mencermati, mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak manapun, gitu. Baik dari inisiatifnya Komisi Yudisial sendiri maupun dari dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Nah, memang arahnya adalah kepada dugaan pelanggaran perilaku hakim karena itu kewenangan Komisi Yudisial gitu. Jadi sepanjang ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku hakim, maka Komisi Yudisial bisa menindaklanjuti gitu. Statusnya sekarang apakah Komisi Yudisial juga menerima kalau ada yang mau melaporkan khususnya yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh hakim gitu, entah itu dari masyarakat ataupun mereka yang terlibat dalam sidang tersebut? Ya, kalau soal menerima tentu saja ya. Komisi Yudisial tidak mungkin menolak laporan masyarakat ya. Tentu dengan sangat terbuka Komisi Yudisial menerima laporan-laporan dari masyarakat. Ini juga jadi poin penting gitu. Jangan kemudian masyarakat yang berpikir apakah informasi yang dimiliki itu valid atau enggak gitu. Jadi biarkan Komisi Yudisial yang repot karena Komisi Yudisial kan lembaga publik. Jadi ini memang kewajiban kami untuk memverifikasi setiap informasi, setiap dugaan. Untuk masyarakat apabila ada informasi atau dugaan, serahkan saja ke Komisi Yudisial gitu. Sejauh ini apakah sudah menerima? Sejauh ini belum ada laporan formal dari masyarakat. Tapi memang ada 2 jalur ya, Mas Timothy. Jadi satu ada inisiatif Komisi Yudisial, dan yang kedua ada jalurnya pengaduan atau laporan dari masyarakat. Nah, inisiatif Komisi Yudisial ini memang agak sedikit sulit ya, saya harus akui, karena satu, pemantauan persidangan itu yang diberikan kewenangannya kepada Komisi Yudisial, itu tidak semudah dilakukan di pengadilan negeri gitu. Jadi kalau pengadilan negeri kan kita bisa datang, kemudian ada persidangan yang terbuka untuk umum, dan kita bisa memantau sebenarnya kan dari pemeriksaan perkara itu apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku dari hakim. Nah di tingkat pengadilan tinggi kan sidangnya bukan berbeda sekali dengan pengadilan negeri ya, karena persidangannya cukup dalam tanda kutip tertutup dan kemudian tidak ada akses publik untuk melihat atau memantau persidangan tersebut. Jadi memang itu tantangan tersendiri bagi Komisi Yudisial dan juga bagi publik mungkin untuk melihat dan memantau perkara ini gitu. Nah yang kedua, basisnya juga tidak hanya informasi dan laporan masyarakat, tapi juga basisnya bisa juga putusan sebenarnya. Jadi putusan itu bukan dalam arti tadi membenarkan atau tidak membenarkan, mengatakan bahwa putusan tepat atau tidak tepat, tapi pintu masuk sebagai pintu masuk ya, putusan sebagai pintu masuk untuk melihat apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran perilaku dari hakim begitu. Oke. Nah, statusnya apa kalau begitu sekarang di Komisi Yudisial ini, dalam penyelidikan kah atau apa sebenarnya khusus untuk vonis bagi Pinangki ini, atau memang belum ada sama sekali untuk status? Ya, status formalnya masih dalam tahap penelusuran ya terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. Gitu. Jadi belum ada laporan, belum ada pemeriksaan terhadap para hakim
Dan sekarang statusnya masih dalam penelusuran setiap informasi, bukti, dan keterangan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bersama Kang Asep dan juga Bang Miko. Nanti akan bergabung juga Mas Boyamin Saiman nanti usai jeda berikut ini. Jadi tetap bersama kami.